mempunyai opini bahwasanya wujudnya TikTok Shop itu ada di Indonesia itu membawa dampak positif. Ini seperti kita ketahui, jadi dia itu single handedly membawa kemajuan yang besar dan inovasi yang sangat besar gitu bagi masyarakat kita, khususnya para seller-seller atau UMKM yang ingin berkembang gitu. Selamat siang Sobat Ekon, saya Dewi Ramadhani dari jurusan Manajemen dari Angkatan 2023 dan teman saya Devi Indonesia Sekaralia dari jurusan Akuntansi. Hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan pandangan yang sangat berharga dari seorang narasumber, yaitu sesama mahasiswa FBE UII. Mari kita sambut Muhammad Fazil Habibi Ardiansyah yang akan berbincang mengenai topik yang tengah ramai dibahas oleh masyarakat luas saat ini. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Fazil Habibi Ardiansyah. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa program studi akuntansi di Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia ini, dan saya juga baru ya istilahnya angkatan 2022 gitu. Nah, langsung aja, seperti yang kita ketahui, e-commerce itu telah menjadi tulang punggung sebagai bisnis online dan offline di seluruh dunia semenjak merebaknya pandemi COVID-19. Nah, namun dengan segala keuntungan yang ditawarkan dengan e-commerce, membuat pedagang offline merasa peluang bisnisnya itu telah terenggut dan berakhir dengan dihapusnya salah satu fitur belanja yang ada di sebuah sosial media. Tetapi bukannya menciptakan jalan keluar, karena nyatanya masyarakat masih memiliki beberapa pilihan aplikasi e-commerce untuk memudahkan mereka dalam berbelanja. Nah, menurut Fazil sendiri nih, bagaimana pendapat kamu tentang dihapusnya fitur belanja yang ada di sebuah sosial media tersebut? Bukannya dengan adanya e-commerce sudah sangat menguntungkan kedua belah pihak ya? Untuk masalah opini mungkin ya, ini kan masalah besar juga ya, mengenai dampak UMKM yang dirugikan atas wujudnya atau atas kehadiran TikTok Shop sendiri gitu kan. Bahkan menteri-menteri kita juga itu mempunyai pandangan yang berbeda gitu. Contohnya dari Bapak Sandiaga Uno sendiri dari Kementerian Kreatif, itu beliau mempunyai pandangan yang pro gitu atas hadirnya TikTok Shop di negara kita, Indonesia. Namun di lain sisi ada Bapak Teten Mas Duki sendiri, itu dia dari Kementerian UMKM yang mengurus UMKM sendiri, itu dia mempunyai pandangan yang kontra atas hadirnya TikTok Shop di negara kita. Nah, dari opini saya sendiri itu saya netral ya istilahnya, tidak memihak antara pemerintah atau masyarakat yang dirugikan dari sisi UMKM. Di sini saya mempunyai opini bahwasanya wujudnya TikTok Shop itu ada di Indonesia itu membawa dampak positif gitu ya. Jadi saya mempunyai pandangan pro gitu atas hadirnya TikTok Shop di negara kita. Karena apa? TikTok Shop itu merupakan sebuah platform yang bergabung dengan TikTok sendiri ya. TikTok sendiri yang seperti kita ketahui. Jadi dia itu single handedly membawa kemajuan yang besar dan inovasi yang sangat besar gitu bagi masyarakat kita, khususnya para seller-seller atau UMKM yang ingin berkembang gitu. Nah, kalau boleh tahu, kamu kan tadi sempat pro ya. Sedangkan di UMKM kita itu ada yang mereka mencoba untuk berniaga di TikTok Shop. Namun sebagian itu malah mereka menentang dan lebih pro untuk menghapus fitur tersebut, karena mungkin mereka menganggapnya itu menghambat transaksi mereka. Tapi pada kenyataannya itu malah mempermudah mereka, karena selain customer tidak harus datang ke tempat, tapi mereka juga bisa menerima pesanan tersebut dan mengirimnya lewat shipping seperti biasa. Nah, itu bukannya menguntungkan banget ya kalau untuk keduanya? Jadi seperti ini ya, masalah menguntungkan atau merugikan bagi UMKM. Banyak mereka yang mengeluh atas hadirnya
TikTok Shop ini membawa bencana gitu. Mereka malah merasa dirugikan. Bahkan di salah satu tayangan berita di TV One itu ada seorang narasumber yang juga merupakan pedagang yang ada di Tanah Abang gitu. Dia mempunyai 9 outlet yang ada di lokasi yang berbeda, dan beliau mengeluhkan, saya itu selama seminggu itu hanya mendapat 700.000 gitu dari operasi tokonya yang dibuka sebanyak 9 outlet tersebut. Terus ditanyakan, ini uangnya kira-kira untung atau rugi? Ya tentu sangat rugi, kata dia gitu, sangat merugikan. Bahkan 700.000 ini hanya cukup untuk membayar uang makan karyawannya saja gitu. Jadi ya udah, saya tidak ada margin, tidak ada keuntungan gitu. Jadi untuk masalah TikTok Shop ini sendiri, kenapa UMKM itu tidak bisa bersaing gitu? Seperti yang kita lihat, banyak yang berkomentar, kita tuh kalah saing sama ini artis-artis influence gitu. Mereka udah kaya kok masih berdagang atau berjualan lewat TikTok Shop. Tentu dengan pamornya mereka atau status mereka sebagai artis itu kan malah akan lebih meningkatkan penjualan mereka dibandingkan kita sebagai masyarakat biasa gitu kan. Nah, tapi kita tidak bahas ke sana. Jadi ini itu merupakan masalah strategi perdagangan ya, atau strategi marketing. Untuk namanya perjualan itu oke lah, di sana itu ada plan atau rencana, kemudian ada juga finansial lah atau keuangan gitu, yang merupakan unsur atau rukun dari penjualan atau membuka bisnis gitu. Nah, strategi bisnis atau strategi marketing ini juga tidak bisa dilupakan gitu. Maksudnya sangat penting. Mereka itu sangat tertinggal. Oke lah, mereka bisa dibilang gaptek gitu ya. Banyak mereka yang bilang itu, mengungkapkan di TV-TV, kita tuh nggak bisa bersaing di online shop gitu. Karena apa? Karena kita gaptek. Banyak yang merupakan lulusan SD langsung berbisnis, ataupun SMP bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali, mereka langsung berbisnis gitu. Akhirnya mereka tidak mempunyai pengetahuan luas mengenai teknologi. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwasanya strategi marketing yang perlu mereka ketahui itu ada 4 macam. Jadi di dunia modern kita 5.0 sekarang ini ada 4 jenis strategi marketing, di mana di Eropa luar sana, kemudian ya di Amerika tentunya, mereka itu sudah sampai tahap 3.0 gitu dalam strategi marketing. Untuk strategi yang pertama itu ada 1.0, di mana produsen barang atau suatu produk itu fokus terhadap produknya. Tuh. Maksudnya contohnya saya Muhammad Fazil Habibi gitu ya, mempunyai produk parfum. Nah, untuk yang 1.0 ini bagaimana strateginya? Berarti fokus 1.0 ini hanya pada pengembangan produk. Value apa yang saya tambah sehingga bisa berbeda dari produk yang ada gitu. Kemudian kita naik ke strategi marketing 2.0, yang dimana 2.0 ini notabene-nya harus bisa mengubah perilaku konsumen. Contohnya lagi, Mbak Nasya itu seorang produsen sofa yang dijual di S atau Informa gitu. Gimana caranya bisa mengubah perilaku konsumen ketika mereka membeli sofanya dari Mbak Nasya? Contohnya, ada seorang konsumen ketika nugas ataupun mengerjakan deadline pekerjaannya itu sering nongkrong di luar. Tapi karena sofa yang dibuat oleh Mbak Nasya ini sangat berkualitas dan juga nyaman untuk dipakai si konsumen ini, maka habit dia bakal berubah. Yang tadinya dia akan mengerjakan pekerjaannya di luar di kafe, malah lebih nyaman di rumah, duduk di sofa tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari strategi 2.0 itu yang bisa merubah habitnya konsumen gitu. Kemudian kita naik ke 3.0, itu strategi persentil, di mana ketika seorang konsumen itu menggunakan produk tersebut, maka dia akan berubah jadi siapa gitu. Contohnya, saya tadi sebagai produsen parfum, benar kan? Ketika Mbak Nasya beli parfum saya iming-iming nih, kalau Anda membeli produk parfum saya yang saya jual, ini harumnya harum banget loh. Bahkan ini sama seperti yang dipakai dengan para pramugari yang ada di pesawat. Jadi kan para customer yang membeli dagangan saya, contohnya Mbak Nasya tadi, akan berimagine gitu dalam pikirannya,
ketika saya membeli produknya Mas Fazil ini, parfum tadi, saya akan upgrade status nih gitu. Bisa sama kayak pramugari-pramugari harumnya gitu kan. Kemudian untuk naik ke 4.0 yang terakhir ya dari strategi bisnis itu ada problem and solving gitu. Contohnya yang paling terlihat oleh kita itu adalah iklan-iklan yang ada di TV. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi obat-obatan sakit kepala gitu. Sakit kepala nih gitu. Solusinya apa? Minum ini. Sakit kepala hilang, kegiatan lancar. Nah, itu tuh merupakan salah satu strategi 4.0 dari strategi marketing di mana fokus terhadap problem dan hadirnya produk ini itu untuk memecahkan masalah yang dimiliki oleh si customer tadi gitu. Jadi kita di luar pembahasan gaptek tentang teknologi di mana UMKM tidak bisa berkembang, mereka juga perlu mengembangkan strategi marketing mereka gitu ya. Kalau bisa itu membuat sesuatu yang berbeda atau membuat sesuatu yang diambang kapasitas gitu, tapi masih bisa dilakukan oleh kemampuan mereka yang bisa menjadi pembeda dengan artis-artis yang jualan gitu, sehingga banyak yang membeli, banyak yang tertarik, dan juga bisa lebih laku gitu apa yang didagangkan oleh mereka gitu. Oke, tapi kan tadi Mas Fazil bilang ya kalau banyak pedagang offline yang sekarang itu gaptek akan teknologi gitu. Tapi kan kita sekarang ada di tahun 2023 ya, dimana semuanya itu harus teknologi. Berarti pedagang offline itu mau nggak mau mereka juga harus belajar teknologi dong, mengikuti perkembangan zaman yang ada, bukan menyalahkan aku nih udah tua gitu jadi nggak paham akan teknologi gitu. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Bagaimana menurut Mas Fazil? Iya benar. Karena kita sudah hidup di zaman modern ya, namanya perkembangan digital atau teknologi itu berkelanjutan gitu ya, tidak bisa berhenti di batas 2023 ya udah semua teknologi dan sistem-sistem yang kita pakai akan berhenti di sini, tidak seperti itu. Jadi teknologi dan digital itu pasti berkembang. Kalau berhenti berarti kita sama seperti dinosaurus yang hidup pada zaman dahulu dong gitu ya. Seperti komodo-komodo yang hidup di Pulau Komodo gitu, salah satu hewan purba yang masih ada. Jadi jangan sampai kita tertinggal dengan perkembangan teknologi dan digital ini. Kita yang seharusnya bisa beradaptasi dan harus bisa mengembangkan diri kita untuk bagaimana sih cara mengoperasikan sebuah digital ini, sebuah teknologi gitu. Jadi jangan sampai kita luput atas kehadiran teknologi yang baru, harus muncul rasa ingin tahu dan mau belajar gitu. Nah, kalau disimak dari paparan tadi itu kan berarti online shop dan offline shop itu mereka punya target pasar mereka masing-masing. Ada orang-orang yang mereka lebih nyaman untuk belanja online, ada yang offline. Nah, itu tuh ada nggak kamu sebagai mahasiswa itu ada rekomendasi atau solusi yang dapat diajukan untuk mencapai keseimbangan antara kedua model bisnis yang berbeda model tersebut? Kita kembali ke ini mungkin ya, masalah TikTok Shop tadi yang menggoyang UMKM ya, biar selaras dari pertanyaannya Mbak Nasya juga, gimana sih solusinya? Tadi kan seperti yang kita ketahui banyak yang berasumsi bahwasanya hadirnya TikTok Shop itu membawa masalah bagi para UMKM gitu. Gimana nih solusinya gitu? Jadi kalau menurut saya itu butuh ada namanya regulasi dari pemerintah gitu. Karena apa? Dari inovasi besar yang dibawa oleh TikTok Shop itu sebenarnya membawa problem juga. Salah satunya itu adalah predatory pricing yang merupakan strategi dan juga dumping aplikasinya. Kalau kita tahu predatory pricing dan dumping ini artinya adalah menjual barang-barang dengan harga di bawah harga pokok penjualannya. Misalnya kita punya tisu nih, kita jual dengan harga Rp200. Itu kan nggak masuk akal bagi para UMKM gitu ya. Sedangkan UMKM sendiri menjual tisu ini dengan harga 2.000 untuk mendapatkan untung Rp200 tadi gitu. Nah, jadi solusi yang tepat itu adalah
pemerintah butuh meregulasi kembali bagaimana TikTok Shop ini seharusnya beroperasi di Indonesia. Gitu. Kita harus bisa mengimplementasikan atau mencontoh ya. Kita tidak bisa mengadopsi sepenuhnya. Seperti apa yang diadopsi oleh Amerika Serikat sendiri. Jadi TikTok Shop masuk ke negara mereka itu tidak secara bebas seperti Indonesia. Jadi ada batasan-batasan, ada regulasinya, dan mereka itu dipantau oleh agen khusus gitu. Bagaimana bisnis digital tersebut bisa berkembang di negara mereka oleh negara mereka sendiri yang mengawasi gitu. Jadi bukan di-ban solusinya ya. Bisa dibilang diregulasi kembali, lebih diperketat. Contohnya dalam penetapan harga-harga ini supaya tidak ada lagi yang namanya burning money dan juga predatory pricing tadi, dan semuanya berjalan normal gitu, sesuai dengan logika, harga ditentukan sesuai dengan kemampuan kita gitu, tidak di luar nalar gitu maksudnya. Nah, kalau ada nggak sih inovasi cara untuk toko offline itu mereka dapat bersaing, tapi bersaingnya itu untuk mereka tetap eksis, model bisnis ini tetap ada nggak solusinya? Bagaimana sebuah UMKM itu bisa tetap eksis ya? Contohnya, salah satu contoh pentingnya adalah usaha tersebut harus melakukan inovasi, gitu. Contohnya aja lah ya, kasus ini gerai es kepal Milo. Tentu kita sangat familiar ya dengan es kepal Milo yang tren di zamannya. Es kepal Milo ini kan sampai akhir dia tren itu tidak ada perkembangan ya, sudah mangkok, kemudian ada es serut, dikasih taburan Milo dan susu cair dan segala macamnya, kan ini tidak ada inovasi. Bagaimana dia mau terus berkembang mengikuti zaman dan tidak punah gitu ya, terus bisa kita konsumsi? Salah satunya adalah mengembangkan inovasi. Selalu mengembangkan brand yang kita miliki, mengeluarkan hal-hal terbaru gitu yang dibutuhkan oleh konsumen, dan juga ada tambahan lah istilahnya, plus value yang brand kita miliki gitu. Nah, menurut dari pandangan Mas Fazil sendiri itu, apakah penutupan e-commerce memberikan peluang baru bagi usaha fisik seperti toko offline untuk saat ini? Kalau masalah apakah berpeluang atau tidak gitu ya, tentang penutupan TikTok Shop ini mungkin juga tergantung dengan pendapat dan pandangan orang masing-masing ya. Karena seperti yang kita lihat sendiri, TikTok Shop sudah ditutup. Yang paling disorot itu kan adalah para pedagang di Tanah Abang ya. Sampai saat ini juga mereka masih mengatakan bahwasanya mereka masih merugi dan belum mendapatkan keuntungan gitu dengan ditutupnya TikTok Shop gitu. Bahkan mereka juga menuntut Lazada, kemudian Tokopedia dan Shopee juga untuk tuntut ditutup gitu seperti TikTok Shop. Jadi penutupan ini bukan menjadi solusi gitu ya, bukan menjadi solusi yang tepat menurut saya. Itu seperti tadi, pemerintah itu harus menetapkan regulasi yang memperketat adanya platform-platform ini, seperti penetapan harga dan segala macamnya gitu. Lalu nih, bagaimana strategi yang diadopsi oleh pelaku e-commerce untuk menghadapi tuntutan pedagang toko offline? Strategi seperti kita ketahui juga ya, kita balik ke masa lalu di mana awal hadirnya Gojek dan juga Grab ya, di mana sebuah inovasi yang baru itu pasti akan menghadirkan resistensi atau rasa ketidakterimaan atas sebuah inovasi yang baru. Bahkan pada masa itu juga banyak gitu ya para ojek offline dan juga para pengguna Bluebird itu mereka berdemo di depan kantor Grab dan juga Gojek gitu. Jadi solusi bagi e-commerce untuk bisa tetap selalu eksis itu mereka harus membuktikan bahwasanya kehadiran mereka itu ada untuk menunjang kebutuhan dan juga keuntungan bagi para UMKM gitu. Seperti yang kita lihat juga kan sekarang
Gojek itu sudah bisa meredakan gitu loh apa yang sudah dirasakan para ojek offline sebelumnya. Ketika pertama mereka berdiri, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat sebuah inovasi berupa insentif gitu kan. Ketika mereka daftar nih, oh tahu ternyata untung yang didapatkan dan juga bonus dari Gojek dan Grab ini sangat besar, akhirnya bisa menarik mereka dan mensejahterakan mereka. Hal seperti inilah yang perlu dilakukan oleh e-commerce terhadap para UMKM yang ada. Istilahnya kita itu butuh pembuktian gitu ya, tidak hanya omong belaka gitu, butuh pembuktian dan juga hal yang realistis. Kalau Mas Fazil sendiri sebagai mahasiswa itu merasakan dampak langsungnya nggak ditutupnya salah satu fitur belanja di satu sosial media yang lagi viral akhir-akhir ini? Kalau dari diri saya sendiri ya, itu tidak terlalu berdampak terhadap saya. Mungkin karena saya juga bukan pengguna aktif dari TikTok Shop, tapi saya merasakan hal yang sangat besar terhadap UMKM gitu, dan hal ini sangat berdampak besar bagi mereka gitu. Seperti itu. Lalu nih, apa saja alasan utama yang mendasari tuntutan pedagang toko offline terhadap e-commerce? Tuntutan utamanya? Tuntutan utama yang menjadi alasan mereka untuk menutup e-commerce itu pastinya pendapatan mereka yang berkurang ya. Jadi para pedagang Tanah Abang juga mengatakan bahwasanya pendapatan mereka itu mulai berkurang ketika setelah Idul Adha kemarin. Jadi setelah Idul Adha itu selesai dan pandemi juga mulai mereda kan di tahun ini dan tahun kemarin, para pembeli yang ada di Tanah Abang itu menurun drastis gitu. Lebih dari 35%-nya itu tidak kembali ke Tanah Abang, bahkan mereka lebih memilih untuk membeli dari rumah secara online gitu. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pembahasan kita tadi, untuk penyelesaian masalah untuk ditutupnya suatu platform belanja ini tadi dengan adanya regulasi dari pemerintah ya Mas Fazil, dan juga untuk pelaku UMKM mungkin lebih belajar untuk mengembangkan strategi bisnis mereka untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang menurut pelanggan itu cukup menarik di mata mereka. Mungkin saya sedikit menambahkan ya, jadi salah satu intinya juga TikTok Shop itu tidak perlu ditutup ya, mungkin dibuka kembali dengan sebuah platform yang baru dan terpisah dari TikTok itu sendiri gitu. Bahkan pemerintah itu dari Kemendag, Kementerian Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan itu sudah menawarkan kembali kepada TikTok apabila mereka mau membuka boleh gitu, tapi mereka harus terpisah dari TikToknya sendiri yang dari media sosial gitu. Karena secara peraturan juga kan media sosial dan juga e-commerce itu harus terpisah ya. Pada awalnya juga TikTok itu sebenarnya mereka izinnya hanya satu untuk media sosial, kemudian mereka izin kembali untuk e-commerce. Nah, yang menjadi kelewatan atau kelengahan itu ternyata dia membuka e-commerce-nya itu di dalam satu platform gitu. Dan ini tidak boleh. Salah satu solusinya ya tadi dengan membuka platform yang baru, memisahkan antara TikTok Shop dan juga TikTok media sosialnya gitu. Nah, oke. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Muhammad Fazil Habibi Ardiansyah sudah meluangkan waktu dan pendapatnya di acara kita hari ini. Saya yakin kita semua telah mendapatkan wawasan yang berharga dari obrolan ini. Itu dia teman-teman, terima kasih kepada semua yang telah bergabung dalam obrolan ini. Sampai jumpa di kesempatan kita selanjutnya. Dan jangan lupa nonton podcast kita di channel YouTube dan Spotify LPM Ekonomika. Juga jangan lupa untuk kepoin website kita di bacaekon.com dan Instagram LPM Ekonomika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.